Pemirsa, kali ini saya di perkebunan rumput odot. Nah, ini saya akan menunjukkan kepada pemirsa semuanya cara merawat dan menanam tanaman rumput odot. Ada beberapa hal perbedaan dengan tanaman rumput gajah yang saya pahami yang pernah saya lakukan. Ini berkaitan dengan tanaman rumput odot. Ini kenapa kemudian tanaman rumput odot ini secara, kalau bahasa Indonesianya ini ya, dapuran gitu, dapuran, bukan dapuran bambu, tapi ini dapuran odot. Ini cara untuk rumput odot ini berkembang biak ini kurang. Sebabnya apa? Karena kurang. Ini struktur tanah. Coba dilihat dari struktur tanahnya. Ini tanahnya juga kelihatan keras dan kering. Selanjutnya, selain keras dan kering, ini belum sama sekali diberikan pupuk kandang. Padahal tanaman rumput odot ini perlu sekali untuk diberikan pupuk dari pupuk kandang itu sendiri. Kenapa? Karena tanaman itu kalau diberikan pupuk kandang, hijaunya itu bisa sangat hijau sekali dan segar. Artinya bertahan lamanya itu cukup kuat. Berbeda dengan diberikan pupuk kimia. Perbedaan pemberian pupuk kimia dengan pupuk kandang itu jelas berbeda. Kalau pupuk kimia itu mampu bahwa tanaman ini ketika dipupuk dengan pupuk kimia semacam urea itu, ini tidak menunggu lama, dia langsung tunas, tumbuh cepat, dalam waktu seminggu juga sudah cepat, sudah tinggi, dan kemudian hijaunya juga luar biasa. Tetapi kendalanya ketika rumput odot ini dipupuk dengan menggunakan pupuk kimia, ini tidak bisa langsung diberikan kepada ternak, entah itu kambing ataupun sapi. Kalau kemudian habis pasca dipupuk itu dalam waktu seminggu atau 2 minggu atau 3 minggu kemudian dipanen, maka kemudian zat-zat yang ada di dalam kandungan pupuk kimia itu masih berada dan bertahan di dalam batang rumput odot. Ini sangat akan berbahaya kepada ternak, khususnya kambing. Umumnya kalau kemudian tanaman rumput odot ini diberikan pupuk kimia, kambing itu seringnya mengalami keracunan atau masuk angin, kembung, karena memang gas kimianya, kandungan kimianya masih cukup tinggi. Ini yang perlu diperhatikan oleh peternak dimanapun berada. Tetapi kalau berkaitan ini diberikan tanahnya keras, terus diberikan pupuk kandang, maka selain tanahnya kemudian menjadi gembur, subur, juga kemudian di rumputnya sendiri hijaunya itu cukup bagus. Perbedaannya antara hijau pupuk kimia dengan pupuk kandang adalah hijaunya pupuk kimia itu tidak mengeluarkan warna yang mencolok, mengkilat. Dia tetap hijau tapi tidak mengkilat. Tetapi kalau kemudian diberikan pupuk kandang, selain hijau segar, ini pun tangkai-tangkainya ini cukup mengkilat, mengeluarkan warna khusus, hijaunya khusus, dan kemudian lebih cerah. Selain cerah kemudian terang, selain terang juga
ketika mendapatkan sinar matahari itu dia mengeluarkan warna-warna yang khususnya warna kesegaran dan warna kesehatan, mengkilat lah gitu, bening gitu. Nah, berkaitan dengan cara tanam rumput odot, ini kenapa kemudian tidak mengeluarkan banyak tunas di bawahnya. Ini hanya punya rumpun-rumpun kecil tuh. Rumpun sedikit, tunasnya itu satu tempat ini paling hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Padahal rumput odot yang segar yang bagus itu dia memiliki tunas yang banyak. Kalau toh kemudian dalam perawatan pemupuknya bagus, ini kalau lingkaran tangan saya, lingkaran tangan dewasa ini penuh tunasnya. Kalau ini tidak, ini bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rumpun itu baru bisa menjadi satu lingkaran tangan saya dewasa. Tetapi kalau kemudian ini satu rumpun ini diberikan pupuk kandang secara rutin ini, maka satu rumpun aja bisa lebatnya itu, suburannya itu bisa seukuran tangan dewasa, lingkaran tangan dewasa. Artinya ini memiliki kekurangan, tanaman ini masih butuh perhatian khusus. Terus kemudian pengolahan lahannya juga ini kemungkinan hanya dibiarkan, yang penting tumbuh saja gitu. Hanya sebagian-bagian kecil itu ada yang tumbuhnya bagus, ini jarang gitu kan. Ini jarang, hanya di beberapa tempat itu ada perbedaan. Nah, ini menunjukkan bahwa struktur tanah yang di sini dengan yang di sana ini berbeda, lebih subur di sana dan lebih gembur di sana, sedangkan di sini keras. Gitu. Nah, cara nanamnya kalau rumput gajah itu kalau nanam rumput gajah atau gelagah, ini tanamnya di sini karena rumput gajah itu semacam ada batang seperti tebu, maka sebaiknya rumput gajah itu jangan ditanam berdiri. Karena kalau ditanam berdiri, dia tidak bisa atau kesulitan atau terlalu lambat dalam pertumbuhan tunasnya. Walaupun pupuknya banyak, walaupun pupuknya diberikan, pengolahan lahannya bagus, kalau cara tanamnya itu gajahan itu berdiri karena batangnya seperti tebu, maka tunasnya hanya 1, 2. Tetapi kalau ditidurkan seperti ini, sudut kemiringannya itu 45 derajat, 35 derajat sampai 25 derajat, ini kemudian lebih bagus dan kemudian lebih cepat tumbuh tunasnya. Dan kalau dipupuk, dirawat dengan baik, dipupuk dengan pupuk kandang, maka akan menumbuhkan rumpun-rumpun yang lebih besar. Itu lebih besar, lebih bagus. Nah, ini kalau berkaitan dengan rumput odot ini hampir sama dengan cara penanaman rumput gajah. Kalau gajah itu kemiringannya itu sekitar 30 sampai 25%, 5 derajat, karena memang harus masuk ke tanah, hanya di sangat miring, kemiringannya sangat miring sekali. Tapi kalau ini sebaiknya itu cari ada batang sedikit, tunas batang yang tetap ditanamnya itu seperti ini pemirsa. Ini kalau masih seperti ini, ini kurang bagus, kurang tua untuk ditanam, untuk diperkembangbiakkan lagi. Tapi kalau ini sudah tua, ini di sini ada serat-serat, ada garis-garis
gini, garis-garis gini seperti tebu sama, cuman dia lebih kecil. Nah, terus kemudian warnanya agak hitam. Ini bagus untuk ditanam, untuk dikembangbiakkan. Nah, cara nanamnya juga hampir sama, jangan terlalu berdiri. Walaupun kemiringannya berbeda dengan rumput gajah. Ini untuk pemirsa supaya lebih detail dan jeli bagaimana pengurusan dan penanaman rumput odot yang baik dan rumput gajah atau gelagah. Kalau di sini sama namanya, gelagah dan gajah. Mungkin di lain daerah saya kurang paham. Ini terus kemudian perlu dicermati, selain harus memperhatikan kesuburan tanah, kelembapan tanah, juga harus sering-sering dipupuk kandang. Semakin banyak pupuk kandangnya, semakin bagus pertumbuhannya untuk jangka yang waktu yang akan mendatang, artinya jangka panjang. Tapi kalau pupuk kimia hanya satu kali waktu untuk mengejutkan, untuk mempercepat pertumbuhan, tetapi kekurangannya adalah dia tidak hijaunya tidak bisa seperti dipupuk kandang. Terus kemudian kalau masih umur 3 minggu apalagi 1 bulan, kadar kimianya masih ada, dan hewan yang diberikan itu biasanya cenderung lebih sering mencret dan juga gampang masuk angin. Itu ini yang perlu diperhatikan oleh pemirsa dimanapun berada. Terima kasih.